Pernah nggak sih kamu lagi duduk santai, tiba-tiba keinget momen-momen lama, masa kecil yang simpel banget, masa sekolah yang penuh drama tapi seru, atau bahkan cuman aroma hujan yang bikin kamu langsung keinget rumah lama? Rasanya tuh, hangat, tapi juga nyesek. Nah, kenapa sih kita bisa ngerasa kayak gitu? Kenapa otak kita sering banget ngajak kita jalan-jalan ke masa lalu? Ternyata rasa nostalgia itu bukan cuma soal kenangan, tapi dia punya tugas penting dalam hidup kita. Nostalgia bisa jadi kayak pelampung emosional. Di tengah ombak, kehidupan yang bikin stres. Waktu kita lagi capek, kecewa, atau ngerasa hidup makin berat, otak kita otomatis muter kaset kenangan. Yang indah-indah aja tentu. Tapi kenapa yang diingat justru yang manis-manis aja? Padahal kenyataannya nggak selalu indah. Nah, ini karena otak kita punya semacam filter nostalgia. Dia kayak editor yang cuma nampilin highlight, bukan behind the scenes-nya. Jadi yang muncul itu cuma rasa senengnya, bukan capeknya atau galau-galaunya. Ilmuwan menyebut nostalgia ini sebagai emotional regulation tool. Ini kayak cara alami otak buat ngebantu kita tetap waras. Karena ketika kita ingat momen yang bikin bahagia, otak ngeluarin hormon dopamin, serotonin, yang bikin kita ngerasa lebih baik walau cuma sebentar. Ada juga teori yang nyebut nostalgia sebagai identitas waktu. Maksudnya? Ya, masa lalu itu jadi pondasi buat kita tahu siapa kita sekarang. Kayak, oh iya dulu gue orangnya kayak gitu. Terus kita bisa ngerti kenapa sekarang kita jadi kayak sekarang. Menariknya, nostalgia bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga bisa memperkuat hubungan sosial. Pernah nggak kamu ngobrol sama teman lama, terus obrolannya nyambung banget karena bahas hal-hal jadul? Nah, itu karena nostalgia bisa ngebangun rasa koneksi dan keakraban. Tapi, di sisi lain, nostalgia juga bisa jadi jebakan. Karena kalau terlalu sering hidup di masa lalu, kita jadi lupa ngejalanin masa sekarang. Dan yang lebih bahaya lagi, bisa muncul rasa menyesal, overthinking, bahkan rasa gagal karena ngerasa dulu gue lebih bahagia. Makanya penting buat kenal bedanya. Nostalgia yang sehat dan nostalgia yang menahan kita. Yang sehat itu yang bikin kita lebih semangat, lebih bersyukur. Tapi kalau nostalgia bikin kamu ngerasa stuck dan nyalahin hidup sekarang, itu tanda bahaya. Ada juga faktor psikologi yang bikin kita gampang nostalgia. Misalnya waktu kita lagi dalam masa transisi kayak pindah kota, baru putus, lulus kuliah, atau kehilangan sesuatu. Momen-momen ini bikin kita ngerasa kehilangan pegangan, dan kenangan masa lalu jadi tempat singgah yang nyaman. Bahkan teknologi pun sekarang mendukung nostalgia. Coba deh lihat algoritma medsos, dia suka banget ngingetin kita sama kenangan tahun lalu. Itu bukan cuma buat lucu-lucuan, tapi karena engagement kita naik pas lihat hal-hal yang personal dan emosional. Jadi rasa kangen masa lalu itu normal, bahkan sehat. Tapi penting juga buat tahu kapan harus bilang, oke, cukup lihat ke belakang, sekarang saatnya jalan lagi ke depan. Karena meskipun masa lalu itu nyaman, masa depan punya cerita baru yang bisa lebih seru. Asal kita berani melangkah. Dan kalau kamu ngerasa hidupmu sekarang membosankan atau penuh tekanan, bisa jadi itu sinyal untuk bikin kenangan baru yang someday juga akan kamu rindukan. Karena hidup ini bukan tentang mengulang yang dulu, tapi menciptakan yang baru. Jadi, apa sih kenangan yang paling kamu kangenin sekarang? Coba tulis di kolom komentar. Karena kadang, dengan berbagi cerita kita bukan cuma nostalgia, tapi juga sembuh. Kalau kamu merasa video ini bikin kamu mikir, senyum atau bahkan sedikit mellow, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Dan subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan konten-konten psikologi, emosi manusia, dan hal-hal menarik lain yang sering kita rasain tapi jarang kita pahami. Di sini, kita bakal bahas semuanya dengan gaya santai tapi tetap dalam. Yuk, sama-sama belajar ngerti diri sendiri lebih baik, karena makin kenal, makin tenang. Sampai ketemu di video selanjutnya.